notice itu visi misi yang sudah dipaparkan ada oleh pasangan Amin tidak tercantum mengenai rencana tentang IKN. Iya. Itu apa benar? Dan jika memang seperti itu, alasannya dan bagaimana juga sebenarnya Amin memandang proyek infrastruktur IKN, Pak Tom? Baik. Jadi pertama, mungkin saya mau tegaskan bahwa IKN ini sudah menjadi undang-undang ya di DPR, dan tentunya sebagai warga yang patuh dengan hukum, kita harus mematuhi undang-undang tersebut. Ya. Selebihnya memang kami punya visi yang sangat berbeda. Ya. Jadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Anies, IKN itu satu tempat, satu lokasi di Kalimantan. Ya. Tujuannya kan pemerataan. Ya. Sementara Pak Anies sudah menyampaikan visi kami adalah antara lain minimum membangun 14 kota di semenanjung Indonesia, yang masing-masing bisa menjadi penggerak ekonomi di daerahnya masing-masing, ya kan? Jadi lebih melebar gitu ya, lebih meluas. Kedua, beberapa hari ini Pak Anies juga menyampaikan bahwa kalau kita benar-benar serius mengenai pemerataan, ya sebetulnya strategi yang hemat kami tepat adalah kota kecil ditumbuhkan menjadi kota menengah, kota menengah ditumbuhkan menjadi kota besar, ya, di semenanjung Indonesia, bukan hanya di satu titik. 14 tadi yang Anda sampaikan, Pak. Sekurang-kurangnya 14, ya kan, itu satu. Jadi istilah saya itu bayangkan kalau Indonesia punya 14 Jakarta kecil, ya, jadi bukan dari segi populasi, ya, bukan dari segi besarannya, ya, tapi dari segi dinamisnya ekonomi di kota-kota tersebut, ya kan, mutu daripada jasa kesehatan, jasa pendidikan, kualitas hiburan yang ditawarkan, bayangkan itu setara dengan Jakarta. Di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku, Papua, Nusa Tenggara, ya kan, itu hemat kami akan jauh lebih efektif kalau tujuan kita memang pemerataan dibandingkan dengan satu titik saja di Kalimantan Timur. Saja. Itu satu. Pak Tom, saya ingin bertanya sebelum Anda melanjutkan, apakah berarti dengan apa yang tadi Anda sampaikan, jika nanti pasangan Anies dan Muhaimin terpilih, berarti IKN tidak akan menjadi proyek prioritas? Saya kira Pak Anies menggunakan istilah yang baik ya. Kita akan kerahkan proses teknokrasi. Ya. Gayanya Pak Anies itu kan, dan Pak Muhaimin juga adalah konsultatif, ya, musyawarah. Makanya moto beliau di DKI adalah Jakarta Kota Kolaborasi. Ya, jadi yang kita inginkan adalah sebuah proses yang transparan, yang mengundang berbagai pemangku kepentingan, apakah dari masyarakat sipil, dari akademia, dari pelaku usaha, bahkan dari internasional, ya kan, untuk semua memberikan keahliannya, memberikan analisanya, supaya kita bisa fine tuning ya, kita bisa menyesuaikan dengan fakta dan data yang ada. Dalam hal itu seperti itu berarti stances dari pasangan Amin mengenai IKN. Sedikit saya sebelum saya beralih ke Pak Erwin dan juga Pak Sony, tadi kita lihat sendiri bahwa datanya selama Presiden Jokowi memimpin ada peningkatan yang signifikan Pak untuk anggaran infrastruktur. Tahun depan bahkan lebih dari 400 triliun. Tanggapan Anda seperti apa? Masifnya proyek infrastruktur di pemerintahan Jokowi. Jadi Pak Anies dan Pak Muhaimin juga punya komitmen yang besar, Mbak Syafrina, untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur. Ya, tapi kami ingin mengimplementasikan banyak sekali perubahan. Mulai dengan mengembalikan banyak proyek infrastruktur ini kembali ke sektor swasta dari saat ini yang didominasi oleh BUMN. Ya. Di periode pertama, saya ingat salah satu dari top 10 konglomerat di Indonesia pernah bilang ke saya, Pak Tom, tolong dong ingetin Pak Presiden, ya, kalau proyek infrastruktur itu dibangun oleh BUMN, pakai anggaran APBN, itu perkiraan beliau kira-kira 40% yang dikorupsi, yang hilang, ya, 40%. Jadi bayangkan bertahun-tahun, ya kan, ratusan triliun, ya itu angka yang sangat besar sekali. Ya, bukannya berarti di kota atau swasta tidak ada korupsi, tapi saya pribadi merasa mungkin palingan 5%, 10%. Ya, jadi, dan itu kelihatan dari
kinerja kontraktor swasta dibandingkan kinerja kontraktor BUMN. Oke. Ya, sudah menjadi rahasia, bukan rahasia, sudah menjadi pengetahuan publik bahwa yang namanya karya-karya, apakah itu Waskita Karya, Wijaya Karya, Adikarya sangat bermasalah. Ya kan, semuanya merugi. Ya kan? Sementara kelihatan bahwa kontraktor swasta itu profitable, termasuk misalnya Bukaka, Koreanya Pak Erwin, ya kan itu profit marginnya 10%. Sementara proses konstruksi BUMN itu -3, -1, -10 bahkan. Ya, jadi jelas sekali bahwa kontraktor swasta dan investor swasta jauh lebih efisien dalam membangun infrastruktur. Singkat Pak, pernyataan Anda, komitmen Amin terhadap IKN? Akan dioptimalkan sesuai dengan data, fakta, dan riset dari proses kolaborasi dengan teknokrasi. Baik, terima kasih. Pak Erwin, silakan Pak. IKN tadi sudah disampaikan juga visi-misinya dari Prabowo Gibran sepertinya akan melanjutkan pembangunan IKN dan juga memang ada tujuan tertentu dari Prabowo dan Gibran untuk melanjutkan IKN. Bagaimana jika nanti Pak Prabowo dan juga Mas Gibran terpilih? Ya, sebelum kita masuk ke isu ini, saya ingin mengatakan bahwa pemilu besok ini masalah perut, Bung. Is the economy stupid? Jadi frase ini pernah dipakai oleh Bill Clinton, mengalahkan George Bush senior ya, tahun 92. Strategisnya namanya James Garfield, mengatakan is the economy stupid, dan masih relevan sampai hari ini. Bahwa kita melihat angka-angka statistik pemerintah tumbuh, ya. Kemudian Bank Indonesia mengatakan inflasi bisa dikontrol. Tapi kembali lagi, masalah yang terjadi di bawah itu masalah perut. Dan kita tahu bahwa Prabowo Gibran selalu menempatkan pembangunan berkesinambungan. Sama saja dengan pembangunan berkelanjutan. Kemudian kita menggunakan lagi diksi perbaikan. Sama saja diksi perubahan. Karena yang tidak sempurna, kita perbaiki. Sama saja dengan itu perubahan. Jadi terminologinya sama saja. Jadi melanjutkan yang sukses, kemudian kita perbaiki yang belum berhasil. Terkait dengan infrastruktur, saya sepakat ini harus digenjot dan menjadi prioritas utama untuk menaikkan pertama lapangan kerja, kemudian government spending harus nomor 1, dan pembangunan infrastruktur ini merupakan bagian dari perencanaan dari pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan SBY. Saya dengan Pak Didi ini di Ken, waktu itu kita menyusun yang namanya MP3I. Ya, master plan-nya dibangun. Nah, master plan-nya kemudian dieksekusi di era Pak Jokowi. Jokowi JK, Jokowi Maruf, dan dibangunlah jalan tol ya, Trans Sumatera, Trans Jawa, dan berbagai proyek strategis. Dan itu semua ada dalam buku MP3I. Jadi keberlanjutan itu ada, walaupun namanya mungkin berubah, tetapi ada unsur keberlanjutan dari Pak SBY ke Pak Jokowi, dan kami juga ingin membangun keberlanjutan karena membuat perencanaan nggak gampang, Mbak, karena ranahnya Bappenas di situ, dan buku itu sudah diperpreskan ya, dan sudah ada semua dalam buku MP3 itu. Dan dalam hal ini untuk menjawab seluruh tantangan ekonomi tadi, IKN jawabannya Pak, infrastruktur jawabannya. IKN itu adalah soul, simbol bahwa kita ingin membangun kota yang hijau, kota yang modern. Kita ingin membangun peradaban baru, di mana di situ kita menggunakan artificial intelligence. Memang ya namanya pembangunan sebuah kota butuh waktu ya. Kalau saya melihat, saya membaca bahwa perencanaannya kan sampai 2045. Butuh anggaran 400 triliun. Iya, betul Pak. Kemudian jumlah penduduk yang ditargetkan itu 1,9 juta. Bahwa ada target di mana 1,9 juta penduduk yang akan tinggal di IKN pada saat 2045. Ya, kemudian pembangunannya harus menggunakan equity, yaitu negara. Infrastrukturnya harus dibangun. Kemudian masuk pemerintah, BUMN. Kemudian masuk swasta lewat KPBU, tadi udah disampaikan, KPBU-nya paling besar. Saya kira di seluruh dunia, semua sedang membangun ibu kota baru. Saudi sedang membangun namanya The Line. Ekonomi Saudi tumbuh di atas 8%. Ya, dan Dubai kita lihat sekarang, Abu Dhabi, itu tumbuh karena pembangunan infrastruktur. Ya, kemudian ada mobilisasi SDM atau manusia ke kota tersebut. Nah, kita ingin memberikan contoh. Kita punya banyak perencanaan di Kerawang contoh.
Kita Oke. punya airport di sana bagus, ada pelabuhan di sana. Jadi di sana juga tanah luas, ada kereta api cepat yang melewati. Jadi banyak kota yang mau dibangun. Oke. Nah pertanyaannya, kalau kita mendesain 14 kota, yang tadi disampaikan Pak Tom, dananya dari mana? Oke. Kita butuh APBN yang besar untuk mencapai pertumbuhan 7%. Sekarang pertumbuhan kita kan 5% dengan anggaran 3 ribuan triliun ya APBN kita. Tetapi kita harus tahu bahwa kita harus membangun pemerataan itu melalui pembangunan infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan. Ya, pembangunan waduk, pembangunan irigasi, pembangunan infrastruktur sekolah, Oke. pembangunan SDM. SDM juga itu infrastruktur. Baik, saya ingin singkat saja seperti yang tadi saya sampaikan ke Pak Tom, komitmen Prabowo Gibran terhadap IKN dan tentunya proyek infrastruktur. Oh ya, kan sudah tadi undang-undang harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan. Harus diselesaikan, Harus jangan sampai dilanjutkan, harus mangkrak. diselesaikan, jangan sampai mangkrak. Jangan sampai mangkrak. Baik, terima kasih banyak Pak Erwin. Silakan Pak Sony, bagaimana Pak terima Ganjar kasih. dan Mahfud memandang IKN? Sebelum saya mau menyampaikan mengenai masalah infrastruktur dan IKN, saya mau menyampaikan mission statement dari Pak Ganjar Mahfud. Silakan. Ya. Mission statement Pak Ganjar Mahfud adalah Indonesia unggul. Ya. Indonesia unggul itu apa? Kita membangun mulai dari manusianya. Oke. We have to create manusia Indonesia, rakyat Indonesia yang unggul, sehingga pembangunan infrastruktur itu ditujukan kepada bagaimana kita membangun manusia unggul sebagai fokus pembangunan. Satu, ya. Kalau kita bicara infrastruktur dulu atau IKN dulu? IKN terlebih dahulu. IKN, ya. Kalau kita bicara IKN, IKN kan sudah jadi undang-undang seperti tadi disampaikan. Ya. Dan koalisi partai dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah part yang setuju dengan undang-undang dan meng-create undang-undang itu. Baik, Pak. Jadi kita konsekuen melanjutkan IKN, itu udah pasti. Kemudian untuk melanjutkan itu, apa yang harus kita lakukan untuk lebih cepat dan lebih efisien. Dan selalu problem utama proyek-proyek besar seperti ini, kita kehilangan terhadap perhatian ke details. Padahal the devil is always in the details. Nah, coba kita lihat 466 triliun Ya. dari proyek GKN ini datangnya dari mana pembiayaannya? Sektor swasta. If you are talking about investment from private sectors, you have to make the project bankable. Bankable. Without having the project bankable, it's going to be an uphill battle Okay. for you to achieve. Nah, dari situ tadi, pikiran dan apa yang kita fokuskan dari Pak Ganjar Mahfud, kita perhatikan, kita lihat details apa yang bisa kita lakukan sekarang supaya terjadi percepatan. Dan efisiensi. seperti Iya, yang dari disampaikan. IKN tadi, contohnya yang kebetulan saya tahu, belum ada visibilitas tadi. Ya kan? Visibilitas itu akan dibawa nih oleh investor kepada bankers. Mr. Bankers, I need the money to build somewhere in Kalimantan. Terus si banker akan nanya, where is the visibility study? Nah, ini hal-hal ini yang harus kita perhatikan. Berarti menurut Anda ini catatan untuk pembangunan IKN ke depannya, Pak Sony? Ya. Sedikit saja, saya ingin menanyakan tanggapan Anda mengenai sudah ada 300 letter of intent. Tadi Presiden Jokowi menyampaikan gini, seperti Mbak. itu, tapi belum ada investor itu asing. Saya suka dengan pertanyaan Mbak. Letter of intent aja namanya letter of intent. Surat keinginan. Itu sifatnya non-binding Mbak. Ada orang, gue suka mau ke Jakarta besok. But there is no legal obligation whatsoever attached to a letter of intent. Itu yang kita harus mengerti. Ya, nah, sekarang inilah karena di tim Pak
Ganjar Mahfud ini kita ini penuh dengan professionals ya. Jadi kita mempunyai balance melihat big picture, filosofi dan how to make it happen. Itu yang penting, Pak. Dan kita kadang-kadang sering melupakan how to make it happen. Dan itu details termasuk tadi masalah tanah, bankable feasibility study, masalah AMDAL yang belum. Nah, kalau ini basic ini Pak, ini adalah fundamental yang paling perlu untuk membangkitkan dan membuat IKN yang kita impikan ini terjadi dengan cepat. Terima kasih Pak Sony atas tanggapannya. Singkat saja, bagaimana komitmen Ganjar Mahfud untuk terus, Pak. IKN? Terus. Terus. Namun dengan catatan-catatan Iya, dengan catatan tadi bahwa devils in the details dan feasibility studies yang mumpuni dalam ini. Baik, terima kasih Pak Sony. Prof Didi, tanggapan Anda seperti apa? Sudah ada 3 perwakilan dari yang pertama tim Anies ya, Pak Tom ya, kok kelihatan ragu-ragu karena kritiknya kan ini sudah segudang, dan kritik di dalam politik itu penting ya sebagai check and balances ya. Tadi Pak Sony juga menyebutkan soal visibility study tidak ada dan terusnya. Itu bagaimana itu Pak Tom melihat ini? Karena ini sekarang pemilih sudah pecah dua, pro Jokowi dan merubah situasi Jokowi gitu. Ini pertama mungkin ditahan terlebih dahulu. Kita akan jawab nanti di segmen berikutnya, dan tanggapan berikutnya untuk Pak Erwin. Silakan Prof Didi. Iya, untuk Pak Erwin, saya kira kita dulu sama-sama di Ken ya, dan infrastruktur itu memang sudah ada platform ya untuk menuju itu. Tetapi untuk kasus IKN ini, saya kira-kira 11 tahun yang lalu itu mendapat cerita Pak Jokowi langsung dari mulutnya bahwa kalau dia itu ingin membangun sesuatu, itu prosesnya harus panjang. Dia cerita mungkin belasan kali tentang pemindahan sektor informal yang jumlahnya ratusan, dia harus makan siang 50 kali atau 60 kali baru dilakukan. Tapi untuk kasus IKN ini main plus gitu, visibilitas tidak ada. Itu bagaimana? Nah, baik, Pak Sony, itu tanggapannya. Nanti akan dijawab langsung Pak Erwin. Silakan Pak Sony. Untuk Pak Sony, posisi Ganjar di mana nih Pak? Tadi Bapak hanya melihat bahwa visibilitas tadi tidak ada. Bagi swasta itu something. Nah, somethingnya almost everything. Visibility ya, study. something important, something. Dan bankable gitu ya tadi Bapak Anda bilang. Itu bagaimana nanti? Nah, sementara kalau itu kan mirip. Kalau Pak Tom ini melanjutkan ini kan, waduh, ini kalau melanjutkan bermasalah itu kita kena getahnya.